Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Masih dengan film inspiratif yang bertema motor. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film tentang klub motor, yang beranggotakan bapak-bapak paruh baya. Sebenarnya mereka membentuk klub ini, sebagai ajang untuk saling bertemu, karena mereka berempat adalah teman akrab dari kecil. Pertama adalah Doc yang seorang dokter gigi. Dia memiliki istri yang masih muda, dan seorang anak. Keluarga itu sangat disiplin dalam mengatur pola makan. Sehingga di umurnya, Doc tidak diperbolehkan makan secara sembarangan. Mengetahui hidupnya datar-datar saja, pasien langganannya sampai memberikan saran. You owe to yourself to get out and enjoy life. Kedua adalah Bobby, seorang pengangguran. Istrinya sangat galak, sehingga menjadi yang paling dominan di keluarga tersebut. Perintah apapun terpaksa dia lakukan, termasuk kerja serabutan menjadi tukang servis toilet. Yang ketiga adalah Woody, seorang pengusaha. Namun kesialan baru saja menimpanya. Bisnisnya gulung tikar. Dan istrinya yang merupakan model, ingin menceraikannya. Dan yang terakhir adalah Dudley, seorang programmer. Di antara teman-temannya, dia sendiri yang belum menikah. Di depan wanita, dia selalu gugup. Internet open. Begitu ingin menarik perhatian, pasti selalu berakhir dengan kesialan. Ketika ada waktu luang, mereka selalu berkumpul. Dan pasti, akan selalu ada kejadian tak terduga. Di kafe langganannya, mereka selalu berbagi cerita masalah keluarganya. Untuk melupakan masalah itu sejenak, Woody memiliki sebuah ide. Yeah, a road trip. Dia mengajak mereka bertiga, untuk touring selama 1 minggu. Tentu saja mereka menolaknya. Doc takut, apabila pekerjaannya akan terbengkalai. Sedangkan Bobby, tentu saja dia takut meminta izin pada istrinya. Pembicaraan itu tidak menemui titik temu. Sehingga Woody akan tetap melakukan, walaupun tidak ada yang ikut dengannya. Selama di rumah, Doc memikirkan semuanya. Benar seperti yang dikatakan Woody. Mau sampai kapan, hidup yang datar ini akan terus berlangsung. Dia mulai berontak, dan memakan semua makanan pantangannya. Tentu saja setelahnya dia masuk rumah sakit. Walaupun fisiknya terlihat normal, ternyata dia mengalami stres yang berlebihan. Istrinya menyarankan, agar Doc berlibur, dan memulihkan pikirannya. I think you should go on that trip. Tentu saja, dengan cara menerima ajakan dari Woody. Tidak hanya Doc, semua akhirnya setuju untuk melakukan perjalanan. Agar tidak marah, Bobby berbohong pada istrinya, kalau dia sedang mencari kerja di luar kota. Bahkan Dudley juga sampai membuat tato di lengannya, bergambar apel pelangi. Sebuah tato yang sangat langka, di kalangan klub motor. Agar aman dalam perjalanan, tentu Doc sudah menyiapkan GPS dalam HP-nya. Namun Woody malah membuangnya, dan mengatakan, bahwa klub motor sejati tidak membutuhkan bantuan alat. Tidak terima dengan itu, Doc berbalik membuang HP milik Woody. Sepertinya menyenangkan tanpa memegang HP, Bobby dan Dudley mengikutinya. Sialnya lemparan tersebut malah mengenai kaca dari sebuah truk. Tidak mau ribut, mereka pun bergegas pergi. Sebuah perjalanan tanpa tempat tujuan, dan tanpa HP di kantongnya, membuat mereka merasa bebas. Para wanita tentu menyukai penampilan dari klub motor, yang tampak gagah di jalan. Namun baru saja berangkat, kesialan datang kembali. Bahkan wanita yang tadi memujanya, kini berbalik menghinanya. Malamnya mereka bermalam di hutan, sambil mengeringkan pakaian. Dengan adanya api unggun dan malam yang tenang, mereka saling menceritakan masalah hidupnya. Did you ever wake up and wonder what happened to your life? Tentu mereka saling mendengarkan, dan memberi semangat satu sama lain. Terlalu asik dengan cerita itu, makanannya sampai terbakar. Doc melemparkannya ke belakang, yang sialnya mengenai tenda miliknya, kemudian masuk ke dalam. Tanpa sadar, tenda tersebut sudah terbakar.
Dudley ingin memadamkannya dengan air, namun ternyata yang dia siram adalah bahan bakar. Karena tidak memiliki peneduh lagi, terpaksa mereka tidur di luar. Tiba-tiba, seorang polisi berbaju ketat sudah berada di sana. Dia melihat mereka, dan hanya diam saja. Polisi itu mengira bahwa mereka adalah pasangan sejenis yang habis melakukan battle royale. Mengira akan dimarahi, ternyata yang terjadi sebaliknya. Terrific. So five's a crowd, is that what I'm gleaning? Tanpa diduga polisi itu juga menyukainya, dan ingin bergabung. Tentu mereka menolaknya, sehingga polisi itu pergi, dengan kecewa. Ketika akan berangkat, tanpa sengaja mereka melihat gerombolan klub motor yang cukup besar. Bagi klub kecil sepertinya, tentu mereka kagum, dan menganggapnya sebagai pengendara motor sejati. Dan tibalah waktunya, mereka melanjutkan perjalanan. Pemandangan yang indah dan juga sabana yang luas, membuat perjalanan semakin menyenangkan. Setidaknya sampai saat ini. Yang lain tertawa, saat Doc tiba-tiba terkena kotoran burung. Namun tidak berselang lama, mereka terkena lebih banyak. Mengira hanya dia yang selamat, Woody malah menabrak burung yang mengeluarkan kotoran itu. Setelah beberapa jam, sampailah mereka di sebuah kolam dan air terjun. Karena belum mandi, inilah waktu terbaik melakukannya. Ingin bebas seperti masa mudanya dahulu, mereka melepas celana dan tidak memakai apa-apa. Mengira akan sepi, tiba-tiba ada satu keluarga yang juga ingin masuk ke dalam kolam. Tentu saja mereka tidak siap untuk mengambil celananya, dan memberi kode untuk jangan masuk ke sini. Namun keluarga itu menghiraukannya, bahkan sang ayah menyelam, sampai menabrak torpedo milik Woody. Terlambat menyadari bahwa mereka tidak memakai celana, dengan buru-buru keluarga itu pergi. Mengira akhirnya bisa bebas, ternyata polisi baju ketat itu muncul kembali, dan ingin mandi bersama. More room for us, huh? Adegan ini lebih horor, daripada film horor sebenarnya. Apalagi polisi itu mengajak mereka untuk bermain tangkap-menangkap. Tanpa berkata-kata, instingnya memberitahu bahwa mereka harus segera pergi. Tidak mau memikirkan kejadian barusan, mereka terus melanjutkan perjalanannya. Mereka sangat menikmati momen ini. Udara yang segar, pemandangan yang indah, membuat pikiran mereka bersih kembali. Bahkan tidak terasa, mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh. Ketika melihat ada sebuah bar yang dipenuhi motor, tentu saja mereka berhenti untuk bergabung. Namun ketika masuk, pandangan semua orang tidak begitu mengenakan, terutama dari orang yang bernama Jack. Dia penasaran dengan keempat orang itu, karena belum pernah melihatnya. Tempat ini adalah markas dari geng motor, bernama Del Fuegos. Dan Jack sendiri, adalah pemimpin dari geng itu. Menyadari situasi akan bertambah buruk, Doc dan yang lain ingin segera pergi. Anybody else get that pre-rape feeling? Sialnya dengan polos, Dudley memberitahu bahwa dia menyukai salah satu motor di depan. Dengan cepat, Jack mengajaknya untuk saling bertukar. Dan tanpa curiga sedikit pun, Dudley menyetujuinya. Namun yang terjadi ternyata di luar dugaan. Yang diberikan bukanlah motor yang normal, melainkan bangkai motor yang sudah menjadi rongsokan. Ternyata Jack sengaja melakukannya, karena tidak menyukai klub motor seperti mereka. Hanya bermodalkan jaket kulit dan motor baru, orang kota selalu menyebut dirinya pemotor sejati. Dengan tegas dia mengusir dan menyuruh mereka kembali ke kota, untuk bermain-main menjadi pengendara motor di sana. Namun di jalan Woody masih tidak terima, apabila rencananya selama ini gagal begitu saja. Dengan nekat dia ingin mengambil kembali motor milik Dudley. I say we go back and we get his bike. Tanpa bantuan siapapun, dia kembali ke tempat itu. Sebelum mengambil motornya, dia memotong semua selang bensin, agar mereka tidak mampu mengejarnya. Misi itu sukses, dan dia membawa motor Dudley dengan selamat. Di sini Woody membohongi mereka semua, dengan mengarang cerita agar dirinya terlihat heroik. Dengan ini sudah tidak ada yang ditakutkan, sehingga mereka kembali meneruskan perjalanannya. Mengetahui mereka kembali melewati jalannya, Jack dan gerombolannya langsung keluar. Tanpa takut mereka malah melambaikan tangan, yang membuat Jack makin marah.
Bergegas dia dan yang lainnya ingin segera menyusul. Namun akibat selang bensin yang dipotong, semua motor berhenti. Lebih sialnya, rokok miliknya terjatuh, sehingga menimbulkan api yang membakar semua motor di sana. Tidak hanya itu saja, pom mini di sampingnya ikut terkena api, dan meledak bersama markasnya. Woody tidak mengira, perbuatannya berakibat seperti ini. Dia pun memaksa semuanya untuk langsung pergi, tanpa mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Get gas at the next station. Come on, wild hogs. Melihat Woody yang langsung tancap gas, mau tidak mau mereka menurutinya. Dan inilah yang terjadi. Mereka kehabisan bahan bakar, dan harus mendorong motornya di cuaca yang panas. Sampai-sampai ada burung bangkai yang mengikutinya, dan menunggu salah satu orang untuk sekarat. Mengira akan mati di jalan, akhirnya mereka menemukan sebuah tempat. Bergegas mereka mendorong motornya, dan mencari sebuah kafe. Tanpa basa-basi, mereka langsung meminta air, seperti orang gila. Semua orang terlihat takut dengan mereka. Tanpa terkecuali pemilik dari kafe tersebut, yang bernama Maggie. Pada pandangan pertamanya, Dudley langsung grogi. Dan sepertinya, dia tertarik pada Maggie. Tidak berselang lama, sheriff di tempat itu datang. Dia mengira, mereka berempat adalah gerombolan geng Del Fuego. Setelah menjelaskan yang sebenarnya, semua pengunjung tampak lega. Mengetahui reputasi geng itu sangat buruk, Woody ingin segera pergi dari sini. Calm down, I just don't understand what your rush is. Tentu yang lain masih tampak tenang, karena kebohongan dari Woody sendiri. Di lain tempat, Jack langsung mengumpulkan seluruh anggotanya. Dia menyuruh mereka menyebar, untuk mencari keempat orang itu. Kembali ke tempat Doc dan lainnya. Ternyata hari ini, di sini sedang mengadakan festival. Tentu mereka berkeliling, dan ikut menikmatinya. Kesempatan ini juga dimanfaatkan Dudley, untuk mendekati Maggie. Dengan gayanya yang kaku, dia mencoba berbicara padanya. Bahkan dia yang tidak suka makanan pedas, terpaksa harus mencobanya, agar bisa berbicara lebih lama. Ketika sedang bersantai, sheriff mengenalkan anak buahnya kepada mereka. Orang itu menawarkannya permainan yang menantang, terutama bagi anak motor. Nama permainan itu adalah tepuk pantat. Yeah, I want to do that. Mengira yang dilakukan adalah menepuk pantat wanita, yang terjadi sungguh tak terduga. Ternyata, mereka harus menepuk pantat seekor banteng. Doc yang tadinya semangat, nyalinya langsung hilang. Ingin membuat temannya itu berani, dengan nekat Woody mencobanya lebih dulu. Dengan berhati-hati dia mendekat, dan menepuknya. Semua tampak gembira melihatnya. Tidak mau kalah dengan temannya tersebut, Doc akhirnya memberanikan diri. Namun banteng sendiri, pastilah juga memiliki insting. Dia akan lebih waspada, setelah pukulan yang pertama. Dan benar saja, setelah Doc menepuk, banteng itu mengejarnya. Bobby dan Woody mengalihkan perhatian, dan membuat banteng itu kebingungan. Kesempatan itu dimanfaatkan mereka semua, untuk keluar dari kandangnya. Merasa sudah terlepas dari bahaya, siapa sangka banteng itu bisa melepas penguncinya. Bobby yang tidak siap, akhirnya juga menjadi korbannya. Tentunya, hal itu menjadi bahan candaan mereka di malam hari. Tiba-tiba Dudley datang, dengan wajah bingung. Dia tidak bisa berdansa, padahal Maggie baru saja mengajaknya. Mengetahui itu, terpaksa Woody mengajarinya. Dengan melatihnya gerakan paling dasar, dia mampu mempelajari dengan cepat. Dan sekarang, saatnya dia melakukannya. Tanpa berkata-kata, Dudley langsung menarik tangan Maggie, dan mengajaknya berdansa. Melihat momen indah ini, ketiga sahabatnya tampak senang. Check it out. Namun bukan Dudley, kalau kesehariannya tidak mengalami kesialan. Tiba-tiba tangan Maggie terlepas, dan membuat orang lain terjatuh. Karena panik, Dudley tidak sadar mengeluarkan tarian aliennya. Tiba-tiba, dua orang dari geng Del Fuegos muncul di sana. Otomatis mereka langsung menemukan orang yang selama ini dicari. Jack langsung dihubungi, dan akan menuju ke sana.
Selama menunggu, mereka berdua tidak boleh melakukan apa-apa terhadap targetnya. Namun bukan Del Fuegos, kalau hanya diam saja. Mereka malah membuat masalah dengan warga sekitar. Tentu saja Doc dan yang lain langsung melihatnya. Mengingat cerita dari Woody yang sudah pernah mengalahkannya, kali ini Bobby yang ingin maju. Langsung saja, dia memarahi kedua orang itu. Tetapi gara-gara perintah dari Jack, mereka hanya bisa diam. Mengira mereka berdua takut, Bobby makin menjadi. Sampai-sampai, dia menyemprotkan saus kepadanya. Selama ini tidak ada yang berani dengan geng tersebut. Semua orang melihat itu, dan akhirnya bersorak. Dan berkat aksi mereka berempat, akhirnya kota ini menjadi damai. Malam ini menjadi malam yang indah. Selain berhasil mengusir geng perusuh itu, Dudley dan Maggie sudah saling terbuka. Mereka menyukai satu sama lain, dan akhirnya menjadi sepasang kekasih. Pagi harinya, waktunya mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, seluruh anggota geng Del Fuegos datang, termasuk Jack. Del Fuegos, hide the bikes, quick! Mereka pun heran, kenapa Woody tiba-tiba menjadi pengecut. Tidak bisa menutupinya lagi, akhirnya Woody mengatakan yang sebenarnya. Dari tindakannya yang memotong selang bensin, sampai dengan ledakan di markas mereka. Tentu dia tidak mengira, masalah menjadi besar seperti ini. Apabila geng itu menangkapnya, tentu saja mereka akan dihabisi. Berkali-kali Jack memanggil, namun tidak ada yang keluar. Bahkan nyali dari serif kota ini langsung ciut, dan pergi. Jack pun cukup tenang, dan menunggunya di kafe milik Maggie. Dia tidak akan pergi dari kota ini, sampai menemukan mereka berempat. Dudley menyadari, bahwa kafe tersebut sangat penting bagi Maggie. Karena cinta itu buta, dia pun bersedia mengorbankan dirinya, untuk mendapatkannya kembali. Hanya sendirian, dia masuk ke dalam, dan menantang mereka semua. Let's end this. Tanpa bersusah payah, Dudley pun ditangkap, dan dijadikan sandera. Apabila ingin nyawa temannya selamat, mereka harus segera muncul. Dan selama menunggu, geng itu akan bermain-main dengannya. Mereka pun tetap bersembunyi, dan terus memikirkan jalan keluarnya. Di titik inilah Woody sadar, bahwa harta terakhirnya yang tersisa, adalah sahabatnya. Dan dia ingin merebutnya kembali, walaupun nyawa taruhannya. Doc dan Bobby pun menyadari perasaan itu, dan ingin melakukan hal yang sama. Mereka hanyalah klub motor kecil. Namun semangat mereka tidak kalah, dengan klub besar manapun. Dan tanpa pikir panjang, mereka menerobos ke depan. Woody dan Bobby bertugas menghalau penjagaan. Sedangkan Doc, melepaskan Dudley. Namun sayang, tali tersebut terlambat untuk putus, sehingga geng Del Fuegos langsung mengerumuninya. Mereka berempat pun akhirnya tertangkap. Untuk membalas markasnya yang terbakar, Jack ingin membakar kafe ini. Tidak ada negosiasi lagi, mereka ingin menyelesaikan dengan cara laki-laki. We're gonna stand here and fight. Tentunya tanpa pengalaman bertarung, mereka hanya menjadi bulan-bulanan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangatnya, untuk bangkit berdiri, dan terus melawan. Walaupun 4 orang melawan 50, mereka tidak takut, karena ingin melindungi sesuatu yang berharga. Melihat perjuangan itu, Sheriff beserta warga sekitar tersentuh, dan ikut melawannya. And we want you out of our town now! Sudah saatnya mereka mengusir geng pembuat onar itu, pergi dari kota ini. Jack yang melihatnya, hanya bisa tertawa. Tiba-tiba, muncul seorang pengendara motor lainnya. Orang itu bernama Damian Blade, pendiri dari geng motor Del Fuegos. Melihat kelakuan penerusnya sudah melewati batas, dia harus muncul, dan menghentikannya. Jack pun hanya terdiam, kemudian pergi. Damian kagum dengan keempat orang itu. Dengan melindungi teman dan warga di sini, sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa pemotor sejati. Ketika ada kesempatan, Doc menelpon istrinya, dan menceritakan pengalamannya. Sialnya istri dari Bobby sedang di sana, dan mengetahui bahwa selama ini dia sudah ditipu.
Dengan cepat mereka menyusulnya. Tentu melihat istrinya datang, Bobby langsung pucat. You to get your ass in that van because we are going home. Berkat pengalaman yang dialaminya, akhirnya Bobby berani berkata jujur. Dia sudah bosan diatur, dan ingin mencoba apa yang dia inginkan. Istrinya pun akhirnya menyadari keegoisannya. Berkat keterbukaan itu, mereka akhirnya bisa berdamai. Perjalanan belum berakhir. Mereka berempat ingin terus melanjutkannya. Setiap peristiwa yang dialami, memberikannya pengalaman yang berharga. Dan kemanapun mereka pergi, mereka terus menemukan hal baru. Begitu juga dengan kesialan yang selalu menimpa Dudley. Kali ini, kesialan itu berpindah pada mereka bertiga. Jangan biarkan kehidupan menjadi terlalu diam atau aman. Sesekali kita harus memastikan bahwa hidupmu tidak dikendalikan rasa takut. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.